Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat kami takdimi dan kami hormati para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, para masyayikh, seluruh pengurus takmir Masjid Besar Ar-Raudhah Desa Kecamatan Kalibaru, seluruh sahabat-sahabat Remas Masjid Ar-Raudhah, pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir pada malam hari ini, serta seluruh jamaah masjid muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahim dalam rangka memperingati nuzulul Quran yang dilaksanakan oleh keluarga besar Masjid Besar Ar-Raudhah. Mudah-mudahan di malam ke-17 ini kita senantiasa tetap diberikan keistiqomahan untuk terus bisa melaksanakan qiyamul lail bersama-sama, sholat tarawih di masjid ini. Karena kalau lihat di masjid-masjid lain itu sekarang sudah mulai ada kemajuan, Gus. Sudah mulai ada kemajuan. Sangat pesat katanya Gus Badar. Di rumah saya yang awal-awal itu bisa 10-8 soft, sekarang sudah tinggal 2 Pak. Gitu loh. Tidak tahu kalau di Ar-Raudhah insyaallah bisa. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang kita sama-sama nanti kelak mengharap syafaatnya fi yaumil qiyamah, di mana para nabi-nabi yang lain tidak ada yang sanggup untuk memberikan syafaat. Ini cerita-cerita saja Ki. Jadi jangan terlalu serius. Saya tidak bisa Gus kalau pas model kayak panjenengan itu pas nerangkan kitab itu ngitek belum kan. Jadi kita cerita-cerita saja, cerita-cerita santai saja, tidak terlalu lama. Para sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat, di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah tentang para nabi-nabi terdahulu, ya mulai dari Nabi Allah Adam sampai tentunya kepada sahibul Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah terdahulu itu tentunya juga banyak menginspirasi kita sampai sekarang. Di antara yang paling banyak menjadi inspirasi adalah bagaimana para nabi-nabi itu menghadapi kaum dan umatnya masing-masing. Karena di setiap nabi yang diutus itu pastilah ini muncul 2 ini. Jadi di setiap Allah mengutus para rasul, para nabi, ini pasti menghadapi kelompok-kelompok, istilahnya ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang langsung beriman terhadap para utusan itu, namun tidak banyak juga, tidak sedikit juga yang otomatis dan langsung mendustakan, alias tidak percaya. Atau dalam bahasa yang sederhana,
tidak semua ucapan atau dawuh-dawuh dari para nabi-nabi terdahulu yang bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa taala itu otomatis diikuti. Jadi sejak awal ini sudah. Ya, pertama kali yang masyhur kan Nabi Adam, Pak. Jadi Nabi Adam itu perintahnya itu tidak diikuti pertama kali oleh siapa? Oleh putranya sendiri. Jadi saya tak atorok campur Madura lagi. Kulo mun bahasa Indonesia terus nih bukan plengen biasanya kan. Jadi yang tidak taat kepada Nabi Adam pertama kali itu bukan kaumnya, karena pada waktu itu belum punya kaum Nabi Adam. Jadi saya tak atorok kedahuluan Nabi Adam yang sudah diperintahkan Allah pertama kali itu putranya sendiri dalam hal soal urusan perkawinan. Nah, dulu di zaman Nabi Adam syariat perkawinan itu incest, Pak. Jadi kawinnya itu sama saudara. Jadi di zaman Nabi Adam itu kawin incest. Nah ini kemudian dinasah. Sekarang sudah tidak boleh lagi kawin saudara. Dulu di zaman Nabi Adam karena waktu itu belum ada manusia, belum banyak umat manusia, maka syariat perkawinan itu incest, kawin saudara. Cuman incestnya Allah atur tidak dengan saudara sekembaran, tapi disilang. Nah, dilalah pada waktu itu masyhur Nabi Adam itu lahir putranya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Nah, kemudian ada perintah untuk mengawinkan antara ini yang masyhur putra Nabi Adam yang bernama Habil itu dengan saudara silang kandungannya yang bernama Iklimah, sedangkan Kabil dikawinkan dengan putra putri silang kembarnya Habil yang bernama Labuda. Nah, penolakan pertama itu dari Habil, Pak, dari Kabil penolakan pertama. Disebutkan dalam sebuah kitab namanya Mafatihul Ghaib. Kabil itu marah-marah sama Nabi Adam, Pak. Marah-marah sama Nabi Adam. Ana hakku ilaiha. Engkau, Pak, lebih hak ke Iklimah ya. Wa huwa ahakku ila ukhti. Habil itu sama Labuda. Jangan dibalik-balik, Pak. Inna hadza laisa minallah. Katanya Kabil itu berdakwah marahi bapaknya. Ini tidak dari Allah, Pak. Innama hadza ra'yu Arya kuncan beun. Kata Kabil kepada ayahnya. Jadi penolakan terhadap syariat Allah pertama kali itu yang turun kepada Nabi Adam bukan dari orang lain, tapi dari putra-putranya sendiri. Akhirnya apa? Karena penolakan ini terus menjadi polemik antara dua saudara, akhirnya Allah merintahkan kepada kedua anak Adam ini untuk memberikan kurban. Watlu alaihim naba abnai Adam idzu qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Akhirnya diperintahkanlah kepada kedua anak Adam itu untuk memberikan pengorbanan, untuk berkorban. Caranya seperti apa, Pak? Lah, ini juga ada dinamika. Kurban ala putra Adam itu adalah dengan memberikan semacam sesajen, Pak. Jadi tidak sama syariat dulu dengan sekarang. Kalau sekarang kurban itu dengan menyembelih binatang. Kalau di zaman putra Nabi Adam dulu adalah dengan meletakkan hasil panen dan hasil ternaknya di tempat yang tinggi. Di Mafatihul Ghaib itu juga dijelaskan bahwa cara diterimanya kurbannya Habil itu dengan disambar api. Jadi kurbannya Habil itu diterima oleh Allah dengan cara disambar apoy. Ini kan banyak yang tanya-tanya remah untuk mengetahui bagaimana kurbannya Habil itu diterima. Di Mafatihul Ghaib dijelaskan bahwa kurbannya Habil diterima oleh Allah dengan cara tapi kemudian syariat ini dirubah di akhirnya tidak dengan cara mengorbankan seperti itu, akan tetapi dengan menyembelih hewan ternak. Karena pada prinsipnya Allah tidak menerima darahnya, Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima kulitnya, Allah tidak menerima tulangnya, akan tetapi yang diterima Allah adalah ketakwaan kita. Ada penolakan-penolakan.
yang kemudian akhirnya berujung kepada pembunuhan. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha itu memang sudah berlaku dari dulu. Jadi manusia itu jangan pernah punya pikiran untuk menjustifikasi orang lain, merasa dirinya paling benar sendiri, merasa dirinya paling tepat tibi, karena pada dasarnya kita tidak pernah tahu nanti kita akan seperti apa. Jadi orang yang tak senang ke syariat ini memang sudah sejak lama. Paham gitu? Belum kemudian pindah kepada cerita nabi-nabi sesudahnya. Masyhur itu, terkenal itu dalam hadis tentang apa ya Gus? Tentang syafaat ya Gus. Dalam hadis tentang syafaat itu Pak, di padang mahsyar itu manusia pada bingung. Kemudian mereka berpikir ayo datang kepada Nabi Adam. Manusia berpikir untuk datang kepada Nabi Adam, minta syafaat, minta dimohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Datang kepada ya Adam anta abal bashar. Adam, engkau adalah bapak para manusia. Khalaqallahu laka biyadihi. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakhaka min ruhihi, dan meniupkan ruh kepadamu. Fashfa' lana, syafaatilah kami ila rabbik, kepada Tuhanmu. Apa jawaban Nabi Adam ketika manusia datang kepadanya minta syafaat? Aku dilarang untuk mendekati pohon ini, fa'asaituhu, kemudian aku bermaksiat kepada Allah atas larangan itu. Nafsi, nafsi, maaf aku tidak bisa memberi syafaat kepadamu, tidak bisa memintakan syafaat kepadamu. Idhab ila Nuh, pergilah engkau kepada Nuh, minta bantuan syafaat untuk disampaikan kepada Allah melalui Nabi Nuh. Nabi Nuh juga demikian. Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah, itu followernya cuma 80 Pak. Kiai-kiai sekarang cukup unggah YouTube 1 bulan sudah 2000. Nabi Nuh itu dulu ratusan tahun berdakwah, pengikutnya hanya 80. Yang unik Bapak Ibu sekalian bahwa rata-rata nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu berakhir dengan doa buruk kepada kaumnya. Rata-rata. Ketika sudah kaum tidak bisa diajak beriman kepada Allah, ketika kaumnya sudah terlalu banyak kekufuran, ketika kaumnya sudah terlalu banyak kemaksiatan, tak mampu Pak. Nabi Nuh juga begitu. Ketika orang sudah minta syafaat kepada Nabi Adam tidak diberi karena Nabi Adam merasa punya salah, akhirnya mereka datang kepada Nabi Nuh, ya Nuh, anta awwalur rusulin ila ahlil ard, engkau adalah awal utusan kepada ahli bumi. Wa sammaqallahu abdan syakura, engkau diberi nama oleh Allah, diberi julukan Allah dengan abdan syakura. Isfa' lana ila rabbik, mintakan syafaat kami ya Nuh kepada Tuhanmu. Apa jawaban Nabi Nuh? Inna rabbi qad ghadaba ghadban lam yaghdab qablahu misluh wa la yaghdab ba'dahu misluh. Sesungguhnya Tuhanku telah marah kepadaku yang tidak pernah dia marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah lagi seperti ini sebelumnya. Kenapa sebabnya? Qad kanat li da'watun da'autuhu qaumi, karena aku diberi kesempatan berdoa oleh Allah dengan satu doa yang istimewa, tapi aku manfaatkan doa itu untuk kemusnahan umatku, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kan pernah doa juga ketika sudah tidak mampu menghadapi kaumnya. Nabi Nuh itu doa kepada Allah, Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara
Inna idzan tadartum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiron kafaro, kata Nabi Nuh, doanya Nabi. Rabbila tadar 'alal ardi minal kafirin. Ya Allah, kaum kula nika pun tada si atorok ke kula Gusti. Tidak ada yang mau ikut ajaranmu ya Allah. Tidak ada yang mau peduli terhadap ajaranku ya Allah. La tadar 'alal kafirin minal ardi. Alal ardi minal kafirin dajar. Jangan engkau sisakan di atas muka bumi ini ya Allah dari orang-orang kafir. Musnahkan semua ya Rabb. Diterima doa itu Pak sama Allah, cuman Allah tuh duka, marah kepada Nabi Nuh. La yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah, kata Nabi Nuh. Demikian juga Nabi Hud, demikian juga Nabi Soleh, semuanya berakhir dengan pemusnahan kaumnya ketika dakwah beliau sudah tidak diikuti oleh kaumnya. Karena prinsipnya Nabi Nuh kembali kepada Nabi Nuh tadi. Kenapa Nabi Nuh itu minta pemusnahan kaumnya yang kafir-kafir? Sebab ketika kaum kafir itu dibiarkan hidup, yudillu ibadak, dia akan selalu menjadi penyesat bagi hamba-hambamu yang soleh. Wala yalidu illa fajiron kafaro, dan mereka hanya akan melahirkan generasi fajiron kafaro, yang kafir. Di anak yang arwah lah Pak. Di petanda nih kawan bagus nih orang-orang sibung tambang. Sebab nih kamu nih torot yang beng tambeng nih kayak hanya akan melahirkan anak si beng tambeng. Ini doanya Nabi Nuh. Dan nabi-nabi sesudahnya juga begitu, berakhir dengan pemusnahan kaumnya. Sebab lembu nih kan tuh anak Nabi Musa. Wah, Nabi Musa itu doa kepada Allah, tapi tidak untuk kaumnya, untuk Fir'aun. Rabbi qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Itu doa Nabi Musa agar supaya apa? Fir'aun musnah, pendenan. Kalau nabi-nabi sebelumnya umatnya Pak cenderung binasa semua. Masya Allah, tabarakallah, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, beliau tidak pernah satu kali pun mengucapkan doa untuk kemusnahan umatnya. Mun pas Rasulullah nikah doa musnah Pak, tak kira beda kula ben sampeyan makin. Allah, Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada hamba-hambanya. Meskipun beliau disakiti, bagaimana sering kita dengar dalam sejarah ketika dakwah di Taif, Nabi Muhammad dilempar dengan batu sampai berdarah-darah, malaikat pun tidak terima. Ya Rasul, kalau jenengan poron, mohon panjenengan kasokan, gunung ini akan aku timpakan kepada kaum yang menyakiti sampean. Tapi apa jawab Kanjeng Nabi? Jangan. Doa Nabi ketika menghadapi orang-orang seperti itu selalu sama, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ampun, minta doa saja, ya Allah berikanlah hidayah kepada umatku yang tambeng-tambeng ini, innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka itu tambeng tak atoro, karena mereka itu tidak tahu. Andai kata mereka tahu, dah mereka pasti akan mengikuti risalah. Begitu mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, ayo kita tiru dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bukan berarti kita tidak boleh meniru dakwahnya nabi-nabi terdahulu, cuman itu kan sudah dinasah, Pak. Jadi cara-cara dakwah nabi-nabi terdahulu itu sudah terhapus dengan model dakwah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini kan tidak pernah, Pak. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak pernah mendoakan kemusnahan kepada kaumnya? Karena prinsip Nabi, bisa saja dari orang-orang kafir yang sekarang memusuhiku ini akan lahir penolong-penolong agama Allah Azza wa Jalla. Ternyata apa yang terjadi? Benar, betul. Anda tahu Abu Jahal? Abu Jahal itu begitu luar biasa kejamnya kepada Nabi. Punya anak namanya Ikrimah, yang kemudian Ikrimah ini kemudian menjadi pembela kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ikrimah bin Abu Jahal yang kemudian menjadi sahabat Nabi, menjadi pembela. Ini ada kisah lucu, Pak. Jadi Abu Jahal itu ketika mati di perang Badar itu Nabi sempat dawuh begini, hadza fir'aunu hadhil ummah. Jadi Kanjeng Nabi ini sempat madawu Abu Jahal ria fir'auna umat zaman setia. Ini riwayat Tabrani. Jadi Nabi itu dawuh ketika Abu Jahal mati itu, Nabi dawuh hadza fir'aunu hadhil ummah, arya fir'auna zaman setia, kata Nabi. Nah kok dilalah anaknya Abu Jahal yang namanya Ikrimah itu kemudian masuk Islam. Entar ke Kanjeng Nabi, Pak, ke Madinah. Ikrimah itu datang kepada Nabi di Madinah. Maksudnya apa? Ingin ngaji lah, kasarannya seperti itu. Akhirnya apa? Setelah Ikrimah menyatakan keislamannya, datang kepada Nabi di Madinah. Kok sama orang Madinah itu diolok-olok Ikrimah itu. Karena kenapa? Karena Nabi dulu pernah dawuh begitu ketika bapaknya meninggal. Akhirnya apa? Ketika Ikrimah datang ke Madinah, dijuluki sama orang Madinah itu, anan Fir'aun. Jadi Ikrimah entar ke Madinah, entar ngaji ke Kanjeng Nabi, bi reng Madinah kocae anan Fir'aun. Ara apa madena benanan Fir'aun. Ndak kuat Pak Ikrimah lama-lama madul ke Kanjeng Nabi. Kemudian turun ayat itu, la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in ala ayyakunu khairum minhunna wala talabasu bil alqab. Jadi Ikrimah itu ketika menyatakan keislamannya sama orang-orang Madinah masih diolok-olok sebagai anaknya Fir'aun. Jadi banyak sekali orang. Khalid bin Walid, bapaknya yang namanya Walid itu luar biasa kejamnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Khalid bin Walid itu pun Islamnya di akhir-akhir. Ketika perang Khandaq dia masih musuh kepada Nabi Muhammad. Para maten Rasulullah Khalid bin Walid nih Pak. Dia masuk Islam kenapa? Karena membaca suatu surat yang diberikan oleh saudaranya yang masuk Islam terlebih dahulu, yang menceritakan Rasulullah lem Khalid ketika perang. Khalid itu hebat ternyata. Dia ahli perang, taktik perangnya, main pedangnya bagus. Akhirnya apa? Khalid itu nangis membaca surat yang ditulis saudaranya. Padahal Rasulullah ini para epaten Nabi kok kalau mengalami kok. Akhirnya apa? Khalid bin Walid kemudian menyatakan syahadat dan masuk Islam. Banyak. Ada lagi yang terkenal Wahsy, pembunuh Sayyidina Hamzah. Ditakdir oleh Allah pada akhirnya mati dalam keadaan iman. Artinya apa? Dari apa yang saya sampaikan ini, kita tidak akan pernah tahu nanti kita seperti apa. Oleh karenanya ayo mumpung kita mumpung kita masih hidup, sama-sama berbuat baik, membangun prasangka baik dan perilaku baik kepada Allah dan kepada sesama. Jangan pernah mencela seorang maksiat sekalipun. Ibnu Mas'ud itu bahkan pernah berkata, aku tidak apa ya, engkau dia tak bisa nyaleh patek sekalipun. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak bisa mencela seekor anjing sekalipun. Kenapa? Karena aku takut nanti aku menjadi anjing. Ini Ibnu Mas'ud. Padahal kita kan cek gembang kadang Pak nyalekan cas ya kadang tak pada gunpolan tak pada segune lek kojak jeleng. Kan iya Pak. Hanya karena mungkin beda apa ini ntar lagi bil apa namanya ini pilpres ya. Gunpolan tak pada pilihan lek kojak jeleng kojak pate kojak. Ibnu Mas'ud tidak mau anjing, dia tidak mau nyale patek Pak. Kenapa boleh orang? Kenapa? Karena kok takut jadi patek. Karena pada dasarnya Sa'labah, kalau pernah jenengan dengar, oh begitu hebat ibadahnya Sa'labah. Hanya karena dia kemaruk, tidak sabar dengan kemiskinan,
yang dia miliki, yang dia rasakan, minta doa untuk kaya, minta doa untuk kaya, akhirnya diberikan kaya oleh Allah, benyambin bah kelompai siapa yang kemudian salabah mati dalam kekufuran. Naudzubillahi min. Intinya kami semua, saya, panjenengan tanpa terkecuali itu tidak pernah tahu Pak kita nanti akan seperti apa, di akhir hayat kita nanti seperti apa. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khotimah. Salah satu cara supaya husnul khotimah adalah membangun prasangka-prasangka baik kepada Allah dan kepada orang lain. Jadi jonder. Dan dakwah halus ala Rasulullah ini ditiru oleh wali songo. Wali songo itu nyampe ke sini bukan kondisi umat sedang tidak bertuhan, mereka sudah punya Tuhan, sudah beragama, sudah ada Hindu dan Buddha. Kalau wali songo tidak menggunakan cara-cara sebagaimana yang diterapkan Rasulullah, kami yakin Islam tidak akan sampai ke sini. Karena maaf, mun bangatuan kula ben sampeyan. Maaf ya ini ya. Bangatuan kula ben sampeyan termasuk kula, Pak. Saya yakin, hakul yakin. Kalau diurut ke atas pakun Hindu, pakun Buddha, Pak. Yakin saya. Kecuali para habaib. Kalau para habaib karena mereka konsisten menjaga nasab mungkin tidak. Tapi mungkin kelering jebel, keltong kula, keltong kula tadarus, keltong kula Gus Batar, keltong kula Serah. Sudah Pak, kalau diurut-urut ke atas pakun kami nak jinggo. Pakun kami nak. Pakun kagen aro. Pakun ronggo lawe. Ini kan buat atas ini kan. Hujun kula ben sampai. Andai kata Rasulullah dulu doanya wala yalidu illa fajrun kafaro ada. Tamat kula ben mbiannya. Paham nih? Artinya udahlah kita sekarang itu dakwah yang baik, ngajak itu tidak perlu dengan menginjak, ya kan? Jadi sudah kita muliakan semua. Kalaupun misalnya yang sekarang masih terjerembab dalam kemaksiatan, kita doakan saja. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang belum terentas dari kemaksiatan, mudah-mudahan segera dientas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah dicaci, cek caleh, cek nyalian orang, cek cak ngocain orang. Sudah biar. Kalau mau ngajak, mampu mengajak, ajak dengan baik, dakwai dengan baik, dengan santun. Akhirnya apa? Karena wali songo itu dakwahnya baik, santun sempurna, maka Islam di Indonesia, di tanah Jawa ini tertanam mengakar sampai dalam. Lebih kan jeteh. Jadi Islam Jawa ini kan lebih kan jeteh, Pak, seperti pohon jati. Mengakar. Ramon deh. Cuman ada kelemahannya. Jadi kan jati ini kan makin ramon dalam, makin kuat, beda kelemahan apa? Somo-soman. Mulan nimur ronto. Di kan jati ini munla somo-som kelakuan tak apa dia Jumat. Ini kan Islam ala kan jati ini. Cuman mun beda kiai gocain nang ada wasabin. Ya kan? Kadang pembela para kiai itu kadang ya orang-orang sejeng tak wajib. Wah beda kiai gocain elokain. Apa bagian sejeng tak wajib ni kan masih nang ada wasab. Taruk bengkok ya. Tak usah kayak engkau nang ada. Betapa dia Jumat. Ya mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah, mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mendapat keberkahan dalam setiap amal ibadah kita sehari-hari. Jadi yang saya ceritakan ini ibarat orang ngaji hanya pinggirannya. Kurbin mentero si gena si bener ini ada Gus Badar, ada Ki Mursyid, kiai-kiai yang sepuh-sepuh. Saya ini hanya cerita bagian dongeng pinggir-pinggirnya. Kalau nabi-nabi terdahulu itu bekereng. Ini kalau timun pada umat tata atorok langsung itu lagi bengkak. Ini kemun nabi zaman lama. Mun Rasulullah hunten. Ini kalau
Amun Rasulullah umatnya si beng tambeng ki itu aki mantar moga oleh hidayah. Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku. Innahum la ya'lamun, karena mereka itu tambeng karena tak oning. Itu kalau prinsipnya Rasulullah. Ini karena prinsipnya Rasulullah juga, tidak semua orang kafir itu nanti akan kafir semua. Nak potona bisa jadi dari orang-orang yang sekarang mungkin kan banyak apa antak tahu ngaji anak hafal Quran banyak tak ada ya. Bapaknya tidak bisa ngaji, anaknya hafid Quran banyak. Bapaknya tidak ngaji, anaknya ahli baca kitab banyak apa tak banyak. Ini sama dengan prinsip Rasulullah. Ya mohon maaf, Rabbila tadar alal kafirina apa alal ardi minal kafirina dayyara gila tak ada. Pokoknya sibung tambung petada Gusti jak pakarim. Tidak sekali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat lindungannya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Ini mungkin agak kepanjangan. Kalau ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada para kiai, para sepuh dan para asatidz serta para pengurus. Itu saja sekadar tungging, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika min 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadika salihin fid dunya wa akhirana wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribuna ilaha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu sayyidina Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma ista'adzaka minhu sayyidina Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana fir lana wa liwalidina, Rabbana fir lana wa liwalidina, Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat wa man lahu huququn alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi asril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.